Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Almira Deti Ramadhani dari kelas fase 10E7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cinta dan ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita simak videonya. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan beberapa tujuan, lebih tepatnya 3 tujuan video pembelajaran ini. Yang pertama, memahami arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjelaskan pentingnya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah menunjukkan cara meningkatkan hubungan dengan Allah pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan masuk ke makna cinta kepada Allah. Secara definisi, cinta itu adalah perasaan yang tulus, ikhlas, dan dilakukan secara sadar. Tetapi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa kasih, pengabdian, dan ketulusan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui cinta kepada makhluk lain. Ini adalah bentuk kecintaan yang murni, didasarkan pada iman dan ketaatan kepada perintahnya. Cinta kepada Allah juga bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan, yaitu ibadah, ketaatan, dan pengorbanan dalam menjalani semua perintahnya. Kemudian, orang yang cinta kepada Allah ada 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah mengutamakan Allah di atas segalanya. Yang kedua, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, ada selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam cobaan apapun. Ada pula dalil tentang cinta kepada Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran atau terdapat pada Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Saya akan membacakannya beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu asyadu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azaba anal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Yang artinya adalah di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman yang sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah, dan bahwa azab Allah itu keras adanya, niscaya mereka akan menyesal. Ada pula kisah keteladanan seorang nabi tentang mencintai Allah. Selanjutnya saya akan membacakan cerita tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim
tentang makna mencintai Allah. Ayo disimak cerita berikut ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah lama berdoa agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan lahirlah Nabi Ismail. Namun, ketika Nabi Ismail mulai tumbuh menjadi anak yang cerdas dan taat, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya. Sebagai seorang nabi, ia tahu bahwa mimpi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketaatan, ia pun bersiap untuk menjalankan perintah tersebut. Meskipun hatinya pasti merasa sangat berat. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan perintah Allah ini kepada putranya, Nabi Ismail dengan penuh ketaatan menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Keduanya pun menuju tempat penyembelihan dengan hati yang ikhlas. Nabi Ibrahim mengikat tangan dan kaki Ismail serta menutup matanya agar tidak ragu saat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika pisau hendak menyentuh leher Ismail, Allah menghentikannya. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai tanda bahwa Nabi Ibrahim telah lulus ujian keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 107. Kemudian, peristiwa ini menjadi asal-usul ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap Idul Adha. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan, keikhlasan, dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ujian di kehidupan kita. Berikutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha secara maksimal. Seorang muslim yang bergantung kepada Allah tidak berarti ia pasrah tanpa usaha, tetapi ia yakin bahwa segala hasil ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula makna kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada meyakini Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Yang kedua adalah melakukan usaha sebaik mungkin, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tidak berputus asa dalam setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan keempat atau yang terakhir itu adalah merasa tenang dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ada pula dalil tentang ketergantungan kepada Allah, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 3 yang berbunyi, A'udzu
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Yang artinya, bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pemelihara. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Ketergantungan kepada Allah akan Ketergantungan kepada Allah akan membawa ketenangan hati, rasa syukur dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Kemudian ada pula kisah keteladanan Nabi Musa tentang ketergantungan kepada Allah. Ayo disimak cerita keteladanan Nabi Musa berikut ini. Setelah bertahun-tahun Bani Israel hidup dalam perbudakan di Mesir, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun. Dengan atas izin dari Allah, Nabi Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir menuju Tanah Suci. Namun, Fir'aun yang marah tidak mau kehilangan kekuasaannya, sehingga ia mengerahkan pasukan besar untuk mengejar dan menangkap mereka. Saat di dalam perjalanan, Nabi Musa dan Bani Israel tiba di tepi Laut Merah. Mereka terjebak karena di depan ada lautan yang sangat luas. Sementara itu, di belakang, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Kaum Bani Israel pun mulai panik, dan bahkan ada yang menyalahkan Nabi Musa karena menganggap mereka akan mati sia-sia. Namun, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa berkata, "Sesekali tidak akan, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syura ayat 62. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Seketika, Laut Merah terbelah menjadi dua, menciptakan jalan yang aman bagi kaum Bani Israel untuk menyeberang. Mereka berjalan di antara dinding air yang tinggi, sementara Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Setelah seluruh Bani Israel berhasil menyeberang, Allah mengembalikan Laut Merah menjadi seperti semula dan Fir'aun serta seluruh tentaranya tenggelam, menandai berakhirnya kekuasaan Fir'aun yang zalim. Tunggu dulu, aku yakin kalian pasti sudah merasa bosan kan? Maka dari itu, mari kita breaking dulu dengan kuis berikut ini. Tenang aja, kuisnya cuma satu kok, pastinya ada hadiahnya. Maka dari itu, silakan jawab pertanyaan yang akan saya bacakan di kertas lembar dan kumpulkan kepada saya. Bagi yang jawabannya benar dan tercepat, maka ia akan mendapatkan hadiah dari saya pribadi. Pertanyaannya adalah, perkataan Nabi Ismail ketika ayahnya menjelaskan bahwa ia akan disembelih terdapat pada Quran Surah Jawaban yang benar ada di akhir video.
Selain cerita Nabi Musa tadi, ada juga kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari disimak cerita berikut ini. Ketika dakwah Islam semakin berkembang di Mekah, kaum Quraisy merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka khawatir kehilangan pengaruh dan kekuasaan, sehingga berencana untuk membunuh Rasulullah. Pada saat itu, Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana beliau akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari kaum Ansar. Mengetahui rencana hijrah Rasulullah, kaum Quraisy semakin marah dan menyusun strategi untuk membunuh beliau. Mereka kemudian mengepung rumah Rasulullah di malam hari, tetapi dengan izin Allah, beliau berhasil keluar dengan selamat. Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidurnya untuk mengelabui kaum Quraisy. Dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah tidak langsung pergi ke arah utara, Madinah, tetapi beliau memilih jalur yang tidak biasa, yaitu ke arah selatan Gua Syur yang terletak di sebuah bukit berbatu 5 km dari Mekah, bersama sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersembunyi di gua tersebut untuk menghindari kejaran dari kaum Quraisy. Namun, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan untuk mencari Rasulullah di berbagai penjuru. Dalam pencarian tersebut, beberapa orang Quraisy sampai di depan pintu Gua Syur. Abu Bakar yang sangat mencintai Rasulullah merasa khawatir dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke bawah, mereka akan menemukan kita." Meskipun situasi sangat genting, Rasulullah tetap tenang dan penuh keyakinan kepada Allah. Beliau menjawab, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40. Allah pun melindungi Rasulullah dengan cara yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, laba-laba mulai menyusun dan menutupi pintu gua dengan sarangnya, serta burung merpati bertelur di dekatnya. Ketika pasukan Quraisy tiba, mereka melihat sarang laba-laba yang utuh dan burung merpati yang sedang mengerami telur-telurnya. Mereka berpikir tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut. Jika ada, pasti sarang laba-laba tersebut hancur dan burung-burung akan pergi. Karena yakin gua itu kosong, mereka pun pergi tanpa memeriksa lebih lanjut. Dengan demikian, Allah menyelamatkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dari bahaya besar. Setelah keadaan aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka ke Madinah ditemani seseorang petunjuk jalan yang ahli dalam membaca rute perjalanan. Ketika akhirnya mereka tiba di Mekah, Rasulullah disambut oleh riang gembira oleh kaum Ansar. Kemudian peristiwa hijrah ini menjadi awal terbentuknya negara Islam yang kuat dan berkembang di Madinah. Ada pula keteladanan dari dua kisah para nabi di atas, yaitu pertama,
Ketergantungan kepada Allah membawa pertolongan, bahkan dalam keadaan yang tampak mustahil. Kedua, keteguhan dan ketenangan dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tiga, atau yang terakhir, Allah selalu menolong hambanya yang bertakwa dan bersabar. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam setiap kesulitan, jangan pernah berputus asa. Percayalah bahwa Allah akan selalu memiliki jalan keluar bagi hamba-hambanya yang bertawakal. Kemudian kita masuk ke bab ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu cara menumbuhkan cinta dan ketergantungan kepada Allah di kehidupan sehari-hari. Mencintai dan bergantung kepada Allah bukan hanya sekedar perasaan loh, tetapi harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan cinta dan ketergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah itu apa sih? Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan dulu apa itu ibadah. Ibadah adalah salah satu cara utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita rajin beribadah, semakin kuat rasa cinta kita dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan ibadah juga dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Salah satu yang paling utama adalah sholat tepat waktu, serta sholat dengan khusyuk. Karena dengan sholat yang ikhlas dan keadaan yang khusyuk, kita akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Semakin rajin membaca Al-Quran, maka diri kita serta hati kita akan senantiasa mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah selalu berbuat baik dan mengingat nama Allah. Dengan berbuat baik atas nama Allah, maka kita senantiasa akan selalu dalam lindungannya dan juga akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang kedua ada selalu bersyukur. Salah satu tanda mencintai Allah juga bisa dilakukan dengan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya, maupun yang besar atau kecil. Contohnya, jika kita mendapatkan rezeki sebesar apapun itu atau sekecil apapun itu, hendaklah kita selalu senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan nikmatnya kepada kita. Dan yang ketiga adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Orang yang mencintai Allah akan yakin di dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Jadi contoh nih, jika dia diberikan sebuah ujian yang berat, maka dia akan selalu bersabar karena dia mengingat Allah. Dan dia tahu bahwa segala sesuatu pasti sudah direncanakan oleh Allah, dan itu merupakan hal yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu cinta dan ketergantungan kepada Allah adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Cinta kepada Allah dibuktikan oleh ibadah yang ikhlas dan ketaatan terhadap perintah-perintah serta larangan-larangan yang diberikan olehnya. Dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan kepada diri kita. Kebergantungan kepada Allah atau bertawakal berarti berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan pastinya. Kemudian kisah-kisah keteladanan para nabi yang telah saya ceritakan di atas, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim,
Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah selalu menolong hambanya yang bertawakal dan berserah diri kepadanya dengan meningkatkan ibadah, bersyukur dalam segala keadaan dan selalu berprasangka baik kepada Allah, maka kita juga akan semakin dekat kepada Sang Pencipta. Tidak hanya semakin dekat, tapi itu juga akan menjaga ketenangan hati kita. Juga saya mempunyai dalil Quran Surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka, semakin kita mencintai Allah, maka hati kita akan semakin terasa damai dan bahagia. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan semakin mencintai dan menggantungkan diri kepada Allah. Maka dari itu, ayolah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi aku di sini sebelum kita menutup nih, pastinya aku akan memberitahu jawaban dari kuis yang tadi, yaitu Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Selamat bagi yang menjawabnya benar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow.